Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Aji Pamungkas, NIM saya 0513665571. Di sini saya akan menjelaskan tentang perintah-perintah yang ada di command prompt sebagai tugas 2 dari jaringan komputer, dan ini penjelasannya. Di sini tertera bahwa ada perintah-perintah yang harus dijelaskan dari tugas yang diberikan. Contohnya seperti ada CD, ada CLS, CLS slash tanda tanya, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yang dimana CD itu adalah fungsinya untuk perintah untuk pindah-pindah direktori. Contohnya seperti misalkan ini saya tidak ada di direktori manapun, saya mau masuk ke direktori user. Nah, ini saya sudah berada di direktori user. Kemudian selanjutnya untuk perintah CLS itu adalah clear artinya. CLS. Nah, maka nge-clear semua perintah yang pernah kita gunakan gitu. Jadi bersih lagi halamannya. Nah, kemudian ada perintah CLS tanda tanya. Ini tuh untuk mengetahui gitu, apa sih yang ada di membantu ikut untuk file bantuan. Apa sih perintah CLS itu gitu. Bahwasanya perintah CLS itu adalah untuk clear the screen. Nah, kemudian ada perintah dir slash tanda tanya. Di sini juga sama ya, untuk perintah memberitahu gitu, membantu apa sih yang ada di dalam directory ini tuh gitu. Nah, ini tuh ada A, B, C, dan D, dan selanjutnya ya. Nah, terus di sini ada ifconfig. Ifconfig ini bertujuan untuk melihat IP address konfigurasi kita gitu. Sedangkan untuk ifconfig /al. Nah, ini tuh untuk melihat IP address keseluruhan dari IP kita. Mungkin saya akan CLS dulu di sini. Kemudian ada ifconfig slash tanda tanya. Nah, ini juga sama ya, untuk mengetahui, untuk memberikan bantuan. Ada apa sih yang ada di ifconfig itu gitu. Bisa apa saja sih perintah yang akan kita jalankan. Seperti contohnya ifconfig/al, ifconfig/renew, ifconfig/release. Nah, di sini juga ada perintah ifconfig/release. Ifconfig/release ini ditujukan untuk melepas koneksi dari koneksi yang sudah terhubung gitu. Contohnya seperti ini. Nah, untuk itu maka media kita langsung disconnect di sininya. Kemudian apabila kita mau mengkonekkan kembali, kita bisa untuk menggunakan ifconfig/renew. Kita tunggu. Nah, maka kalau sudah gini, kita sudah berada di koneksi terbaru dengan IP terbaru juga. IP di sini adalah 192.168.100.100.15. Ini adalah IP kita. Kemudian ada selanjutnya ifconfig display DNS. Ini untuk /display
DNS. Nah, ini untuk menampilkan sebuah domain name server kita ya. Jadi kita itu DNS-nya itu apa gitu untuk sebuah jaringan ini gitu. Terus ada itconfig plus DNS. Itconfig plus DNS ini bertujuannya untuk mengosongkan atau mereset DNS cache gitu. Contohnya seperti ini. Saya clear dulu itconfig slash plus DNS. Nah, di sini sudah nge-clear ya, nge-clear DNS cache-nya gitu. Kemudian ada ifconfig register DNS. Nah, ini untuk perintah ini adalah untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Nih, contohnya seperti ini. Config register DNS. Nah, kalau sudah gitu kita coba contoh ifconfig slash. Nah, sama aja sih sebenarnya yang tadi. Nah, kemudian ada ping. Ping itu bertujuan untuk kita mencari tahu gitu bahwasanya ping itu bisa dikonekkan dengan komputer lokal dengan IP yang sama ataupun dengan jaringan yang sama kayak gitu. Nah, ping di sini slash tanda tanya ini digunakan untuk menampilkan bantuan untuk ping perintah ping ini gitu. Nah, kemudian ada contohnya misalkan di sini ping saya mau di apa namanya tuh? Mau di konekkan, mau dilihat apakah terkonek dengan server dengan IP ini, maksudnya ini bukan IP server guys. Nah, kalau misalkan request timeout maka itu tidak connect ya, tidak connect dengan IP ini. Nah, apabila kita melihatnya dengan misalkan ping 9 kan dulu deh itconfig. Nah, misalkan default gateway-nya kita itu adalah 101 ya. Ifconfig kita akan ini kan 168.100.1. Nah, sorry salah. Ping 192.168.100.1. Nah, kalau misalkan terkonek itu bacaannya adalah TTL. Bukan request timeout lagi. Sini saya akan clear dulu. Kemudian untuk perintah selanjutnya itu adalah netstar. Netstar ini tujuannya untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya netstar ini sama dengan task manager ya. Jadi kayak misalkan netstar netstat. Nah, ini sama kayak task manager, namun kalau task manager itu menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstat ini adalah menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai serta dengan informasi yang lainnya seperti IP dan juga port gitu kan. Nah, ini hasilnya seperti ini ketika aku ini perintahkan netstat.
Oke, selanjutnya itu ada tracer, ada fungsi perintah tracer. Tracer ini tujuannya untuk melacak jalur dari komputer kita ke alamat tujuan. Misal contohnya aku di sini mau coba untuk melacak jalur dari domainnya e-learning punya UT. Nah, di sini sedang melacak jalur dari mana dulu ke mana dulu. Mungkin di sini saya akan mempercepat videonya ya, karena ini memakan waktu yang cukup lama juga. Karena di sininya RTO, maka saya langsung berhentiin aja. Dan ya kurang lebih seperti itu untuk tracernya sendiri, itu untuk melacak jalur ya dari komputer kita ke alamat tujuan. Nah, ini salah satu pengaplikasiannya tuh seperti ini. Kemudian selanjutnya ada petping. Petping ini kombinasi dari ping dan juga tracer. Petping ini fungsinya itu untuk memberikan statistik kehilangan paket. Contohnya, semisal saya mau mengambil dari yang e-learning juga deh, sama e-learning, atau enggak jangan e-learning deh, detik.com aja deh, detik.com. Nah, berikut statistik dari domain detik.com, dan ini juga sama ya, saya akan mempercepat videonya untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat gitu. Ini juga agak lama, makanya saya langsung ini, tapi tujuannya untuk yang petping ini juga sama, untuk melihat statistik ya, statistik kehilangan paket dari domainnya detik.com ini. Karena agak lumayan lama, maka dari itu saya langsung Ctrl C aja ya untuk mengakhiri fungsi dari petping ini. Nah, kemudian ada NSLOOKUP. NSLOOKUP ini tujuannya itu untuk mengetahui sebuah IP address dari sebuah domain. Contohnya di sini saya mau menggunakan mau mencari IP address domainnya e-learning, e-learning UT ya. Sebenarnya di sini udah ada dari tracer ini yang 4.193.105.217. Namun bisa juga menggunakan NSLOOKUP e-learning.ut.ac.id. Nah, ini adalah sebuah domain dari e-learningnya tersendiri, yaitu 4.193.105.217. Sama ya dengan yang di atas, yang di sini. Oke, setelah itu ada Nets. Nets ini tujuannya untuk mengkonfigurasi suatu jaringan. Contohnya di sini saya menggunakan perintah net run show profile misalkan. Nah, ini kita bisa mengkonfigurasi sesuai dengan yang untuk netsnya itu net seperti ini guys, net run show profile. Nah, ini melihat kita tuh udah pernah tersambung ke SSID mana gitu, SSID mana aja yang sudah pernah kita pakai. Contohnya di sini ada SSID yang tertera, ada banyak ya, karena saya pasti banyak menggunakan WiFi di baik itu di luar maupun di pada saat ngantor gitu. Nah, kemudian ada yang terakhir itu ada net. Nah, untuk yang net ini adalah sebuah tools yang dimana untuk memerintahkan manajemen seperti contohnya user, share, dan juga dan lain-lain. Contohnya di sini ada net user. Nah, di sini tertera ya, ada
user account-nya laptop, kemudian administratornya Asus, guysnya ada WDA dan sebagainya. Seperti itu. Begitulah video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.